Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Denny Nurdiansyah di dalam kajian Kitab Kuning, dan saya di sini masih melanjutkan kajian Kitab Kuning Safinatun Najah. Pada teman-teman semua yang baru melihat ataupun menonton video ini, bisa cek ke video-video sebelumnya, yaitu video-video yang menjelaskan tentang bahasan Safinatun Najah. Tapi sebelum saya membahas pasal selanjutnya, melanjutkan dari video sebelumnya, pada teman-teman semua, sekarang lagi musim pancaroba, lagi musim banyak penyakit, banyak orang sakit, terutama sekarang lagi musim pandemi, ya. Maka pada teman-teman semua, jaga kesehatan. Jaga kesehatan, meningkatkan imun, meningkatkan iman. Meningkatkan imun dengan memperbanyak makanan-makanan yang bergizi. Meningkatkan iman yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta, kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Dan kepada teman-teman semua, sebelum kita melanjut ke materi yang akan kita bahas, yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe merah di bawah dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik, video-video penjelasan tentang Kitab Kuning yang akan saya bahas insyaallah. Kita lanjut saja ke materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu pasal syarat-syarat tayamum. Di dalam kitab saya di sini yaitu halaman 36. Seperti biasa, saya nanti akan melugat dengan bahasa Sunda, ya, melugat dengan bahasa Sunda, dan insya Allah saya akan jelaskan nanti dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutut tayammumi ari pirang-pirang syaratna tayammum. Asyaratun eta aya 10. Ayyakuna tegesna kahiji yen bukti itu tayammum biturobin eta tetep ku taneuh. Wa ayyakuna jeung yen bukti naon aturobu taneuhna tohiron eta anu suci. Wa alla yakuna jeung yen ulah bukti ieu turob musta'malan eta anu urut make. Wa alla yukhalita jeung yen ulah nyampuran hu kana ieu turob naon daqiqun tipung wa nahwuhu jeung saumpama na tipung. Wa ayyaqsida jeung yen ngamaksud si jalma hu kana tayammum. Wa ayyam saha jeung yen ngusap si jalma wajhahu kana raraina si jalma wa yadaihi jeung dua pananganna si jalma bidarbataini ku dua usapan. Wa ayyazila jeung yen ngaleungitkeun si jalma an najasata kana najis awalan dina mimitina. Wa ayyajtahida jeung yen madep ieu si jalma fil qiblati ka kiblat qablahu dina samemeh tayammum. Wa ayyakuna jeung yen bukti naon at-tayammumu tayammumna ba'da dukhulil waqti eta tetep dina sabada asup waktu. Wa ayyatayammama jeung yen tayammum ieu si jalma likulli fardhin pikeun saban-saban fardu. Sekali lagi, saya kemarin sudah berjanji bahwa melugatnya itu akan 2 kali, ya. Insya Allah di sini dikarenakan agak pendek, ya, saya akan melugatnya 2 kali.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Syurutut tayammumi ari pirang-pirang syaratna tayammum asyaratun eta aya 10. Ayyakuna tegesna kahijieun bukti ieu tayammum biturobin eta tetep ku taneuh. Wa ayyakuna jeung yen bukti naon aturabu taneuna tahiron eta anu suci. Wa alla yakuna jeung yen ulah bukti ieu turab musta'malan eta anu urut make. Wa alla yukhalita jeung yen ulah nyampuran hu kana ieu turab naon daqiqun tipung wa nahwuhu jeung saumpamana ieu daqiq. Wa ayyaksida jeung yen ngamaksud ieu si jalma hu kana ieu tayammum. Wa ayyam saha jeung yen ngusap ieu si jalma wajhahu kana raraina si jalma wa yadaihi jeung kana dua pananganna si jalma bidor bataini ku dua usapan. Wa ayyazila jeung yen ngaleungitkeun si jalma an najasata kana najisna awalan kana najis awalan dina mimitina. Wa ayyajtahida jeung yen madep si jalma al fil qiblati ka kiblat qablahu dina samemehna tayammum. Wa ayyakuna jeung yen bukti naon at-tayammumu tayammumna ba'da dukhulil waqti eta tetep dina sabada asup waktu. Wa ayyatayammama jeung yen tayammum ieu si jalma likulli fardhin pikeun saban-saban fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke penjelasan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan ilmu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Syarat-syarat tayamum. Kemarin di video-video sebelumnya saya menjelaskan tentang bagaimana cara wudu, apa saja yang membatalkan wudu, rukun-rukun wudu, syarat-syarat wudu sudah dijelaskan. Bagaimana jika seseorang tidak bisa wudu? Maka kemarin di video sebelumnya ada penjelasan tentang hal-hal yang membolehkan seseorang untuk melaksanakan tayamum. Nah, dikarenakan sudah jelas apa saja hal yang membolehkan seseorang untuk melaksanakan tayamum, ketika mau tayamum apa saja yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi seseorang supaya tayamumnya sah. Di sini ada syarat tayamum semuanya ada 10. Yang pertama, tayamum itu harus memakai tanah. Ya, alat suci. Alat yang bisa mensucikan diri seseorang setelah air. Ketika tidak air, maka penggantinya adalah tanah. Jadi tayamum itu harus memakai tanah. Yang kedua, syarat tayamum yaitu tanahnya harus suci. Jadi tidak boleh kita mengambil tanah untuk melaksanakan tayamum, tapi tanahnya diambil dari bawah kandang kambing. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya otomatis lah, namanya juga di bawah kandang kambing ya najis. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sha'idan thayyiba. Maka tayamumlah kalian dengan tanah yang suci, tanah yang bersih dari najis. Jadi yang kedua, syarat tayamum adalah tanahnya harus suci. Yang ketiga, jangan terbukti ataupun tanahnya tidak boleh bekas pakai orang lain ataupun bekas pakai tayamum orang lain. Jadi tanahnya harus murni, belum dipakai orang lain untuk melaksanakan tayamum. Jangan sampai kita contoh si A dan si B melaksanakan tayamum dengan tanah yang sama. Si A melaksanakan tayamum dari tanah tersebut. Jadi si tanahnya sudah dipindahkan pada satu wadah ya. Pada satu wadah si A contoh tayamum di tanah yang ada pada wadah tersebut. Terus si B pun sama melaksanakan tayamum pada tanah yang ada di dalam wadah tersebut. Maka si B tidak sah tayamumnya. Kenapa? Karena tanah tersebut sudah dipakai bekas tayamum si A. Jadi tanahnya jangan sampai bekas orang lain. Ya, bekas tayamum orang lain. Jadi itu sudah 3. Yang pertama harus memakai tanah, yang kedua tanahnya harus suci,
Yang ketiga, tanahnya jangan bekas tayamum ataupun bekas menghilangkan najis hadas orang lain. Yang keempat, tanahnya tidak boleh tercampuri oleh apapun. Seperti contoh, di sini dakikun, tepung. Jadi tanahnya jangan sampai dicampuri oleh tepung. Kenapa? Ya kalau sekarang tanahnya dicampuri oleh tepung, maka si tanah tersebut tidak semuanya menempel ke anggota tayamum kita, yang ada mungkin malah tepungnya yang nempel di anggota badan kita, maka tidak menyeluruh. Seperti kalau wudhu, ya kalau wudhu, di dalam anggota wudhu kita ada hal yang menghalangi air untuk masuk ke kulit kita, maka wudhu tersebut tidak sah. Seperti ini juga tayamum yang mana tanahnya dicampuri oleh tepung, ya. Nah, maka itu tidak sah tayamumnya jika tanahnya tercampuri oleh barang yang lain. Di sini contohnya tepung ataupun sejenis lah, sejenis sama tepung. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang mau melaksanakan tayamum harus bermaksud ketika mengambil tanah dia mau melaksanakan tayamum, tidak dengan maksud yang lain. Jadi ketika mengambil tanah, contoh di sini ada tanah ya, nah, ada tanah untuk melaksanakan tayamum. Ketika mengambil plek, ya tangan kita mengambil tanah, kita harus bermaksud mengambil tanah tersebut untuk melaksanakan tayamum. Kenapa? Karena tayamum adalah bersuci yang doruroh, bersuci untuk pengganti dari wudhu. Wudhu tidak harus kita bermaksud untuk wudhu, cukup dengan niat, ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu cukup. Tidak harus ketika mengambil air saya bermaksud untuk wudhu, tidak. Kalau tayamum dikarenakan jadi pengganti wudhu, maka ketika mengambil tanah, saya mengambil tanah ini bermaksud untuk melaksanakan tayamum. Nah, itu harus dilaksanakannya seperti itu. Jadi ketika mengambil tanah kita harus bermaksud untuk tayamum. Ini yang kelima ya, yang kelima. Yang keenam, seorang mutayammim ataupun orang yang tayamum harus mengusap wajah dan dua tangan. Jadi anggota tayamum hanya dua, yaitu wajah dan dua tangan. Dengan berapa usapan? Jadi harus diusap ya, tidak boleh dibanjur. Kalau dengan air dibanjur, tapi kalau dengan tanah ya disawer menurutnya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi harus diusap dengan dua usapan. Dalam artian ketika kita mengambil tanah, satu kali itu untuk wajah dan harus ambil yang kedua kalinya. Kita tepuk dulu si tangannya, nanti di dalam pardu-pardu tayamum ada di depan ya. Nah, ambil tanah lagi yang kedua, yang mana tanah yang kedua tersebut untuk mengusap kedua tangan. Jadi tidak boleh kita mengambil tanah hanya sekali tapi untuk wajah dan dua tangan. Itu tidak sah. Di sini dijelaskan, wala buddha minad dorbataini. Tidak boleh tidak, harus dengan dua usapan. Harus dengan dua usapan. Maka andaikan, nah ini, andaikan ada seseorang yang contoh ya, mohon maaf, yang tangannya tidak ada satu, mohon maaf ya, yang tangannya tidak ada satu. Nah, mohon maaf ya, anak saya. Mohon maaf, untuk yang tangannya tidak ada satu, tetap harus dengan dua usapan. Jadi contoh kalau tangannya yang satu, ini untuk wajah, dan satu kali lagi tangannya mengambil tanah untuk dua tangannya. Ya, ini mohon maaf ya jika ada orang yang mohon maaf jangan tersinggung. Ya. Nah, itu yang keenam. Jadi harus mengusap wajah dan kedua tangan dengan dua kali usapan. Ya. Yang ketujuh, berarti yang ketujuh, sebelum melaksanakan tayamum, jika di badan kita ada najis, maka najis tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu. Jadi ketika kita mau tayamum, di badan kita ada najis, maka najis tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu. Meskipun dihilangkannya
Mohon maaf ya teman-teman. Meskipun dihilangkannya hanya zahirnya saja. Kenapa zahirnya saja? Karena kan tidak mungkin kita dengan tanah ataupun hanya dengan dibuang seperti biasa hilang najisnya secara maknawi, secara ya secara keseluruhan. Jadi hanya zahirnya saja. Jadi meskipun hanya zahirnya saja harus dihilangkan si najis tersebut terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan tayamum. Itu yang ketujuh. Jadi jika ada najis di badan kita, jika ada najis baik najis apapun itu ya, dan baik itu najis mutawasitoh, najis mukhaffafah ataupun najis mughalladhah, maka itu harus dibuang terlebih dahulu si najisnya. Tidak boleh kita melaksanakan tayamum tapi di badan kita terdapat najis. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan selanjutnya ada 3 lagi ya. Yang kedelapan yaitu ketika kita tayamum harus menghadap terlebih dahulu ke kiblat. Jadi tayamum itu wajib menghadap kiblat. Jadi ketika kita sebelum tayamum maka kita harus menghadap kiblat terlebih dahulu. Di sini menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Minhajul Qawim, falau tayammama qoblal ijtihadi fiha lam yasih. Andaikan kita bertayamum, melaksanakan tayamum, akan tetapi kita tidak menghadap kiblat, maka tayamum tersebut tidak sah. Ini menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka tayamum harus menghadap ke kiblat terlebih dahulu. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan yaitu tayamum harus setelah masuk waktu sholat. Ini kalau tayamumnya untuk melaksanakan sholat. Ya, kenapa? Karena tayamum kan tadi sudah saya jelaskan bahwa tayamum itu adalah bersuci yang doruroh, pengganti dari wudhu. Maka dikarenakan hal tersebut, maka tayamum dorurat untuk melaksanakannya. Berarti ketika waktu sholat sudah masuk, maka di sanalah kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Jika di masjid dia sudah Allahu Akbar, sudah adzan, maka kita boleh melaksanakan tayamum terus melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu qobliyah ataupun sudah iqomah. Yang penting sudah masuk waktu sholat. Nah itu baru boleh kita melaksanakan tayamum. Jadi yang kesembilan syarat sah tayamum ialah harus masuk waktu sholat. Jadi jangan sampai kita mau sholat zuhur tapi tayamumnya dari jam 11:30 atau apalagi dari jam 11. Ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi tayamumnya harus sudah masuk waktu sholat. Yang terakhir, yang ke-10, tayamum itu untuk setiap fardu. Jadi tidak boleh tayamum kita satu kali sebelum sholat duhur kita dengan tayamum, terus nanti sholat asar pun dikarenakan belum batal, kita melaksanakan sholat asar langsung tanpa tayamum lagi, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Di sini contoh seperti kita melaksanakan sholat Jumat, ya. Kan ketika kita sholat Jumat itu kan sebelum sholat Jumat ada yang dinamakan dengan khutbah ya. Ya, maka khutbah tersebut ketika kita khutbah, sebelum khutbah kita harus tayamum dulu. Kan khutbah hukumnya fardu kifayah. Kalau sholat Jumat itu fardu ain. Iya, meskipun hukumnya fardu kifayah khutbah tersebut, dikarenakan ikut dengan sholat Jumat yang hukumnya fardu ain, maka ketika kita sebelum khutbah harus tayamum terlebih dahulu. Dan nanti sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, kita harus tayamum lagi. Kenapa? Karena dua-duanya khutbah dan sholat Jumat itu berbeda fardu, berbeda rukun, dan berbeda syarat. Ya, nah seperti itu. Ini hanya sekedar contoh ya. Atau seperti sholat yang lain yang dilaksanakan yang berjamaah. Seperti sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha ya. Terus sholat kusuf, sholat gerhana matahari, ataupun sholat khusuf, sholat gerhana bulan, sholat istisqa dan lain-lain. Maka itu termasuknya ya fardu, gitu. Fardu dalam artian bukan fardu hukumnya, akan tetapi ketika kita mau melaksanakan sholat tersebut, akan tetapi kita meskipun belum batal dari tayamum yang pertama, maka harus melaksanakan tayamum terlebih dahulu. Nah itu syarat-syarat tayamum semuanya ada 10. Sekali lagi yang pertama
tayamum harus dilaksanakan dengan tanah. Yang kedua, tanahnya harus suci. Yang ketiga, tanahnya jangan bekas pakai orang lain untuk menghilangkan hadas ataupun yang lain. Yang keempat, tanahnya jangan tercampuri oleh tepung dan sebagainya. Yang kelima, kita harus bermaksud ketika memindahkan tanah itu untuk melaksanakan tayamum. Yang keenam, harus mengusap wajah dan dua tangan dengan 2 kali usapan. Yang ketujuh, yaitu harus menghilangkan najis terlebih dahulu jika badan kita ada najisnya. Ya, sebelum kita melaksanakan tayamum kita harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang kedelapan yaitu sebelum tayamum kita harus menghadap kiblat. Yang kesembilan tayamumnya harus sudah masuk waktu sholat. Yang ke-10 tayamumnya untuk setiap sholat fardu, untuk setiap fardu. Nah, itu penjelasan tadi pasal tentang syarat-syarat tayamum. Dan kepada teman-teman semua mohon maaf ya jika tadi videonya agak terganggu dengan anak saya. Karena anak saya lagi main di sekitaran sini. Karena ini rekamannya di dalam masjid. Banyak anak-anak santri di sini. Ada yang lagi menghafal, ada yang lagi tidur-tiduran, ada yang lagi hanya i'tikaf saja. Meskipun entah udah niat ataupun belum di dalam masjid dia i'tikaf ya. Dia berdiam diri di masjid entah sudah niat i'tikaf ataupun belum. Nah, mohon maaf kepada teman-teman semua. Jika teman-teman semua ada yang kurang jelas ataupun ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jika nanti saya bisa untuk menjawab insya Allah saya akan jawab di video selanjutnya. Dan pada teman-teman yang belum subscribe channel ini tekan tombol subscribe merah di bawah. Karena subscribe itu gratis. Dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.